Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil lisani jami'ati fi hadratil wasi'ah. Salatan tamuddu biha jismi min jismihi wa qalbi min qalbihi wa ruhi min ruhihi wa sirri min sirrihi wa ilmi min ilmihi wa amali min amalihi wa khuluqi min khuluqihi wa wijhati min wijhatihi wa niyyati min niyyatihi wa qasdi min qasdihi wa ta'udu barakatuha alayya wa ala awladi wa ala ashabi wa ala ahli asri ya nur ya nur ya nur ya nur ij'alni nuran bihaqqin nur. Alhamdulillah, di pagi hari ini saya bisa menyapa para sahabat-sahabatku dimanapun kalian berada. Apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat sahabatku. Dan yang sakit semoga cepat sembuh dari penyakitnya, baik yang berbaring di rumah maupun di rumah sakit. Dan semoga putra-putri kalian semua Allah jadikan anak yang soleh dan yang solehah, berguna bagi nusa bangsa, negara, dan agama. Amin amin ya rabbal alamin. Saya harap kepada sahabatku tetap semangat untuk menjalin persatuan dan kesatuan umat. Jangan sampai terpecah belah dengan adanya polemik nasab ini. Dan juga saya harapkan tetap berpegang teguh kepada ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, ulama kita terdahulu seperti Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Khalil bin Abdul Latif Bangkalan, juga Kiai Maimun Zubair, dan ulama juga yang ada di Kalimantan, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Itu semuanya ulama-ulama yang sangat-sangat luar biasa. Nah, mari kita ikuti itu mereka. Oke sahabat ya, tetap semangat. Tonton videonya sampai selesai. Semoga bermanfaat. Jawaban untuk channel-channel yang masih aja mendukung teori metode dari IMAT. Jadi metode IMAT ini tentang penentuan terkonfirmasinya nasab harus dicatat di abad atau tahun terdekat. Kan begitu. Nah ini bahaya kalau dipakai standar nasab buatan IMAT, ini sangat berbahaya. Oke, kalau terus dipaksa harus pakai ini ilmiah. Ya kita pakai sekarang nasabnya IMAT, katanya nyambung ke Syekh Nawawi Banten radhiyallahu anhu. Nasabnya kan nyambung toh, katanya ke Syekh Nawawi Al-Bantani kan dia. Kabarnya dia ini keturunan Syekh Nawawi radhiyallahu anhu. Nah, kita pakai metode IMAT. Jadi IMAT ini bener enggak keturunan Syekh Nawawi atau keturunan palsu ini? Ya dipakai aja metodenya. IMAT harus bisa mencari kitab primer yang mencatat nasab dari Syekh Nawawi sampai nasab pada dirinya. Dari Syekh Nawawi turun sampai dirinya harus ada catatan dari kitab ahli nasab, ulama ahli nasab primer yang mencatat itu nasabnya dia. Kalau dia nggak bisa menemukan kitab itu, berarti nasabnya dia tidak terkonfirmasi secara ilmiah. Berarti dia adalah keturunan Syekh Nawawi Banten palsu. Ini kalau pakai metode IMAT, jadi yang adil. Jangan dipakai hanya ke para habaib aja. Oh kita sepakat ini, tidak ada yang menyebutkan di abad 4
dan 5 tentang nasab Imam Abdullah atau Ubaidillah. Yang sepakat sama metode ini siapa? Tidak ada yang sepakat dengan metode yang super bodoh ini. Nggak disebutkan sama sekali oleh para ulama nasab. Metode ini berbahaya. Ini kalau dipakai di nasabnya Imad, berarti dia keturunan Sanawi palsu nanti. Begitu. Dipakai ke Wali Songo abad 14 Masehi. Sampai sekarang berarti sekitar 600-an tahun. Harus dicari itu kitab yang sezaman, seabad dengan Wali Songo, yang mencatat nama-nama mereka, kitab primer dari abad ke abad. Ya hancur semua. Nggak ada Wali Songo berarti. Coba cari kitab nasab dari abad Wali Songo sampai sekarang. Kitab primer ya. Ulama yang dia ahli nasab, diakui keulamaannya dan keahliannya dalam nasab. Seperti Ibnu Hajar dan lain-lain, sekelas itu. Ada? Ya tidak ada, hancur semua. Ini metode pembodohan umat ini, metode berbahaya. Satu, akan menghilangkan semua nasab nanti, bahaya sekali. Nah, nomor 2, akan menjadikan kita generasi sekarang ini ragu dan tidak akan memakai kitab nasab di abad yang jauh. Kitab nasab seperti As-Sakhawi, kitab nasab seperti apa ya? Kan banyak itu yang menyebut sahabatnya Imam Ibnu Hajar, kitab nasab Ar-Rudul Jali yang jelas-jelas ahli nasab. Itu nanti nggak dipakai semua. Dianggap nggak ilmiah semua. Ya repot ini. Ini namanya pembodohan umat ini, bahaya. Ayo dipakai semua ini metodenya Imad. Pakai juga di nasabnya ente semua. Nasabnya Imad, buktikan mana kitabnya. Nasabnya Wali Songo, nasabnya ini semuanya dipakai itu, hancur semua, bahaya ini. Ini saya agak ngegas ya, karena kita itu ya bodoh boleh, dungu jangan, apalagi ente-ente para YouTuber yang bisa baca kitab. Jangan netral kalau kepada sesuatu yang jelas-jelas menyalahi aturan ilmu. Standar ilmu dia langgar, maka jangan netral sama orang seperti itu. Ya jelas salah ya salah. Kecuali kalau dia pakai standar ilmu masih dalam koridor, dalam wilayah standar ilmu yang benar, baru ada perselisihan, perbedaan pendapat. Nah, ente jadi penengah. Nah, itu bagus. Boleh, tapi kalau jelas-jelas ini melanggar metode para ulama, apalagi ini masalah nasab yang sangat bahaya. Ya ini jangan netral, karena sudah jelas-jelas salah kok. Ya channel-channel yang mendukung itu, di garis bawah nggak ada yang sepakat. Siapa yang sepakat sama metode? Tidak ada. Jadi tantangan dari si Imanuddin kemarin itu seputar kitabnya. Dipahami itu tulisannya dari awal akhir. Sampai sekarang sudah hilang webnya itu, katanya diretas. Siapa yang retas? Diretas oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, atau memang dihapus karena sudah ketahuan bodongnya, sudah ketahuan bohongnya. Kitabnya sendiri aja membantah, dia dulu sudah mengakui Ba'alawi keturunan Nabi, bahkan di situ dia membawa hadis wajib cinta terhadap Ahlul Bait, termasuk mereka adalah Ba'alawi, disambungkan sampai Rasulullah SAW. Oh itu kaul jadid dan kaul kodim. Emang dia Imam Syafi'i apa kaul jadid dan kodim? Ya sudah, itu fokusnya ya. Fokusnya itu metodenya ini loh, metode dari Imaduddin, karya Imaduddin ini bahaya. Wali Songo bisa hilang semua. Ente tahu Imam Ubaidillah di Husaisah di Hadramaut sana makamnya ada Imam di Husaisah itu makamnya Imam Ahmad Al-Muhajir. Sedangkan Imam Ubaidillah juga ada makamnya di sana, sampai sekarang diziarahi, sudah 1000 tahun lebih diziarahi seperti Wali Songo di Indonesia ini. Kok gara-gara tidak dicatat di buku nasab, di kitab nasab dibilang nggak ada? Ya berarti Wali Songo nggak ada nanti. Ini kok kayak metodenya Wahabi, dan ternyata memang pencetus orang yang meragukan Ba'alawi ini adalah Murad Syukri kan. Murad Syukri itu ternyata tokoh Wahabi tahun 90-an, punya metode seperti itu. Lah kok ditiru sama katanya oknum NU, kok malah meniru seperti ini. Dan ini metode bahaya loh. Ini secara tidak langsung menyerang semua kiai, nganggap semua ulama NU yang dulu-dulu tuh bodoh semua, nggak tahu bahwasanya Ba'alawi ini palsu. Sekarang kan begitu, membodohkan semua guru-guru kita itu.
Habib kita semua dipukul semua itu. Habib Lutfi bin Yahya palsu semua itu. Ini metode bodoh, super bodoh malah. Kalau nggak mau dibilang bodoh ya sudahlah. Metode paling super lucu di abad ini. Ya, salam dari Kalimantan Tengah, Kobar, Bangkalan Bandeng. Al-Fakir Muhammad Khairul Anam Sahid. Mohon maaf ya, karena agak ngegas sedikit. Ya, karena sudah gemes, kok tidak paham gitu loh. Allah alam bisawab. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Nah, demikian sahabat-sahabatku penjelasan daripada saudara kita yang ada di Kalimantan Tengah. Jika kalian suka dengan video ini, maka di like, comment, and subscribe. Jika terdapat hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.